Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan sirah atau perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya telah kita paparkan tentang apa yang terjadi di Yaman, yakni ada terjadi pembantaian terhadap orang-orang Nasrani oleh seorang raja Yahudi yang bernama Dzunnuwas, sehingga kemudian raja Habasyah atau raja Ethiopia mengirimkan pasukannya untuk menghentikan kezaliman raja tersebut. Kemudian dua panglima yang ditunjuk oleh raja Habasyah, yaitu Abrahah dan Aryad, mereka berebut kekuasaan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abrahah lah yang kemudian naik ke tampuk kepemimpinan. Kemudian untuk membuat terkesan raja Habasyah, maka kemudian Abrahah ini membangun sebuah gereja yang indah yang diberi nama Al-Qulaisy. Kemudian Abrahah pun memerintahkan agar orang-orang Arab memindahkan haji mereka tidak lagi ke Baitullah Makkah, tapi ke gereja yang dia bangun. Tapi orang-orang Arab tidak menerima, bahkan sebagian di antara mereka membuat pelecehan terhadap gereja tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka mengotori dinding-dinding gereja dengan kotoran mereka, atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka sampai membakar gereja yang dibangun oleh Abrahah, sehingga Abrahah pun marah. Dia pun kemudian berniat untuk menghancurkan Ka'bah, ya, menghancurkan Baitullah yang ada di kota Makkah. Maka kemudian Abrahah mengirimkan pasukan dan dia pun ikut bersama pasukan tersebut. Pasukan ini disebut sebagai pasukan gajah. Kenapa? Karena ikut serta dalam pasukan tersebut beberapa ekor gajah. Jadi jangan disalahpahami, pasukan gajah kemudian isinya semua adalah gajah, tidak. Ya, gajahnya hanya berapa ekor saja. Disebutkan oleh para ulama sekitar 8 sampai 12 saja. Karena tujuan gajah ini dia bukan untuk berperang, tapi untuk, ya, rencananya Abrahah nanti pondasi-pondasi Ka'bah itu akan diikat dengan rantai, kemudian gajah ini akan menarik pondasi-pondasi tersebut sehingga Ka'bah runtuh. Jadi ini fungsi gajah tadi, ya, bukan untuk melindas musuh, tidak, tapi untuk menarik pondasi-pondasi Ka'bah agar hancur. Nah, kemudian di antara pasukan gajah, di antara gajah-gajah tersebut ada gajah yang sangat besar, ya, yang diberi nama Mahmud. Jadi mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Mahmud. Ya, nggak ada ya. Namanya Mahmud. Wallahu taala alam. Bisa jadi ya Mahmud ini mungkin ungkapan orang Arab terhadap mamut, ya, bisa jadi. Mamut itu gajah purba yang sangat besar itu. Tapi yang jelas disebutkan oleh para ulama bahwa salah seekor, ya, bukan salah seorang tapi salah seekor gajah yang dibawa oleh Abrahah ini namanya Mahmud. Maka kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan. Ya, namanya perjalanan zaman dahulu, ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi dari kota Son'a, markasnya Abrahah, sampai ke kota Makkah itu jaraknya sekitar 820 km. 820 km. Waktu kita dulu di Yaman, kita pernah umroh dari Son'a
ke Makkah itu menghabiskan waktu 1 hari 2 malam. Jadi 2 malam 1 hari, berarti sekitar 24 tambah 12 jam. Berapa? 36 jam perjalanan. Naik bus. Ya, naik bus itu 36 jam perjalanan. Nah, ini kalau dikonversi ke jarak kita di Indonesia ini antara Jakarta sampai Pasuruan, Pak. Dari Jakarta sampai Pasuruan, ujung Jawa sebelah barat sampai ke ujung timurnya. Ini sekitar 820 km. Maka orang-orang Arab tidak tinggal diam ya. Jadi ketika Abrahah ini berjalan, dia mulai dari Son'a untuk menuju kota Makkah, orang-orang Arab yang ada di sepanjang perjalanan mereka tidak tinggal diam. Ada beberapa usaha untuk menghentikan pasukan Abrahah. Di antaranya orang-orang Himyar. Telah berlalu pembahasan ya tentang ketika kita menjelaskan pembagian orang-orang Arab. Himyar ini adalah penduduk asli Yaman ya, penduduk asli Arab. Ya, dari mereka inilah asalnya orang Arab. Jadi ada kabilah Himyar ya yang dipimpin oleh Dzunafar. Maka Dzunafar ini dia berusaha untuk apa? Menghalangi pasukan Abrahah, namun kemudian dia pun mengalami kekalahan. Akhirnya Dzunafar ditawan, kemudian dibawa oleh Abrahah bersama untuk menyerang Ka'bah. Kemudian ketika dia melewati Khuz'am, ya, jadi setelah melewati hadangan dari orang-orang Himyar, berlanjut pasukannya ke sebuah tempat yang bernama Khuz'am. Maka di Khuz'am ini ada lagi sekelompok bangsa Arab yang berusaha. Jadi mereka tidak membiarkan ya. Mereka tidak membiarkan Abrahah berjalan dengan lancar. Mereka melakukan serangan. Maka ketika berada di Khuz'am, ada sekumpulan pasukan yang dipimpin oleh Nufail bin Habib Al-Khuz'ami. Dia berusaha untuk apa? Untuk mencegah perjalanannya Abrahah. Tapi yang namanya pasukan Abrahah ya ini sangat kuat dan mereka terlatih ya. Kita sudah paparkan kemarin pasukannya Dzunnuwas kalah sama pasukannya Abrahah, pasukan negeri Habasyah ini. Mereka sangat terlatih dan berpengalaman. Maka kalah lagi. Pasukannya Nufail bin Habib Al-Khuz'ami berhasil dikalahkan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sampai ke Taif. Taif ini sudah dekat Mekah. Ya, Taif ini sudah dekat Mekah. Maka kemudian orang-orang Taif yang mungkin mereka sudah mendengar. Ya, mereka sudah mendengar kabar bahwa orang-orang Himyar dan juga orang-orang Khuz'am yang berusaha untuk menghalangi Abrahah mengalami kekalahan. Maka orang-orang di Taif pun ya membiarkan pasukan Abrahah untuk lewat. Bahkan ketika itu ada seorang tokoh mereka yang bernama Abu Rigal. Ya, Abu Rigal ini bersedia untuk menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Abrahah untuk menyerang Baitullah. Nah, ini kita juga kadang-kadang dalam bertempur, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa asal-asalan. Ketika kita melihat kekuatan musuh itu jauh lebih besar, ya jauh lebih besar daripada kita dan memang kita dalam keadaan lemah, maka jangan konyol. Ya, harus atur strategi. Mungkin menyerah dulu, nanti kita mulai berjuang, ya. Tapi kalau misalnya kemungkinannya misalnya pasukan kita cuma 100 orang, sementara pasukan musuh 100.000 orang. Nah, ini kan sudah tidak sebanding sama sekali. Ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya sudah, atur strategi lain. Kalau memang harus menyerah terlebih dahulu, ya, maka tidak mengapa menyerah. Jadi logikanya harus dipakai. Jangan kemudian asal-asalan. Misalnya pasukan musuh punya nuklir, kita nggak punya apa-apa, asal-asalan saja. Ya, kalah kita. Ya, lebih baik kita menjalin hubungan atau membuat perjanjian damai sambil mengumpulkan kekuatan. Ini kebanyakan orang semangat ketika ingin berjuang tanpa berpikir panjang. Ya, kita lihat bahwa ketika memang musuh itu luar biasa kekuatannya, maka lebih baik kita mencari jalan lain. Entah itu dengan melakukan perjanjian damai terlebih dahulu atau strategi lainnya, tapi jangan sampai mati konyol. Dan nanti kita akan dapatkan banyak sekali dari peristiwa Nabi SAW, dari perjalanan hidupnya Nabi SAW. Nabi SAW itu membuat strategi. Jadi tidak kemudian langsung berperang begitu saja. Contohnya ketika beliau ingin memerangi orang-orang Yahudi,
memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Beliau alaihissalam nggak langsung memerangi orang-orang Khaybar, tapi beliau membuat perjanjian damai terlebih dahulu dengan orang-orang Quraisy. Ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nanti akan lewat kita. Beliau bikin perjanjian dulu. Setelah bagian utara, ya, bagian selatan aman dari serangan orang-orang Mekah, baru Nabi SAW berangkat ke utara. Artinya ancaman dari arah selatan itu hilang dulu. Karena sudah terjadi perjanjian damai antara beliau dengan orang-orang Quraisy, baru beliau melakukan serangan ke Yahudi. Pergi beliau ke Khaybar. Jadi yang namanya perjuangan harus ada strategi. Nah kemudian sampailah pasukannya Abrahah ini ke sebuah tempat yang bernama Al-Mughammas. Al-Mughammas ini Bapak dan Ibu, dia itu ibarat sebuah lembah. Jadi orang-orang Makkah ini biasa untuk mengembalakan hewan ternak mereka di lembah tersebut. Ya, jadi dia terletak tidak jauh dari Makkah. Setelah dari Taif tadi, pasukan Abrahah, mereka sampai di tempat pengembalaan hewan ternaknya orang-orang atau penduduk Makkah. Maka apa yang dilakukan oleh pasukan Abrahah? Mereka merampok, mereka mengambil hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Makkah. Tapi tentu yang melakukan ini bukan Abrahah ya. Abrahah ini panglima, jenderal. Jadi kalau jenderal tuh jarang dia ngerampok. Atau ngerampoknya caranya beda. Ya. Tapi ini pasukannya Abrahah. Ya, pasukan Abrahah melihat banyak sekali hewan ternak, akhirnya mereka merampok. Merampas hewan-hewan ternak yang sedang berada di daerah Mughammas. Maka kemudian termasuk hewan-hewan ternak yang dirampas oleh pasukan Abrahah, ini ada 200 ekor unta yang dimiliki oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini beliau adalah pemuka kota Makkah, pemimpin kota Makkah. Dia memiliki 200 ekor unta direbut oleh pasukannya Abrahah, dan juga unta-unta serta hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Makkah. Maka kemudian ya orang-orang Quraisy, kemudian Bani Kinadah, orang-orang Hudzail dan orang-orang yang tinggal di kota Makkah ketika itu, mereka ingin merebut kembali. Mereka ingin merebut kembali hewan ternak yang diambil oleh pasukannya Abrahah. Mereka sudah siap-siap dengan senjatanya, tapi begitu melihat pasukan Abrahah yang demikian kuat, mereka pun mengurungkan niatnya. Nah ini cerdas ya. Kalau memang persentase probabilitas kita menang itu sangat kecil, ya sudah atur strategi lain. Ya, pakai cara lain untuk kembali merebut hewan-hewan ternak yang direbut. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan Abdul Muttalib. Ya, namanya juga pemimpin. Ayo Abdul Muttalib menjadi wakil mereka untuk menemui Abrahah. Maka dituturkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dituturkan oleh para ulama, ketika itu Abrahah mengutus Hanatah al-Himyari untuk menemui pemimpin kota Makkah, dipanggil. Ya, jadi sebelum Abrahah menghancurkan kota Makkah, dia memanggil. Dan kebetulan juga Abdul Muttalib ini ingin bertemu dengan Abrahah. Karena Abrahah pasukannya telah mengambil hewan-hewan ternak yang digembalakan di Al-Mughammas. Maka pas ya ada utusan dari Abrahah dan memang Abdul Muttalib ingin bertemu dengan Abrahah. Maka kemudian Abdul Muttalib ini Bapak dan Ibu dibawa ke hadapan Abrahah. Nah ketika itu Abrahah sangat kagum terhadap Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini orangnya tinggi, gagah, tampan. Memang menunjukkan karisma seorang pemimpin. Maka Abrahah ketika Abdul Muttalib datang, dia sambut dengan sukacita. Oh ini ternyata pemimpinnya kota Makkah. Betul-betul berwibawa. Ya. Maka kemudian Abrahah pun bertanya kepada Abdul Muttalib. Ya, atau dia dia mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan wahai Abdul Muttalib?
Nah, Abraha ini agak GR sedikit. Dia mengira Abdul Muthalib datang untuk ngemis-ngemis agar Abraha tidak menghancurkan Ka'bah. Wah, ini coba lihat nih pemimpinnya orang-orang Quraisy. Nah, dia pasti datang untuk apa? Meminta aku menghentikan serangan ke kota Makkah. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata Abdul Muthalib hanya ingin agar hewan-hewan ternak dikembalikan. Ya. Maka Abraha langsung berubah pandangannya terhadap Abdul Muthalib. Saya kira ini pemimpin yang sangat berwibawa. Saya kira ini adalah pemimpin yang memikirkan kota yang dia pimpin. Tapi ini kok malah minta agar hewan-hewan ternaknya dikembalikan. Maka Abraha mengatakan, ya tentu ada penerjemah ya, karena bahasa Habasyah dengan bahasa Arab berbeda. Ya, katakan kepada orang ini, kepada Abdul Muthalib, sebelumnya saya sangat mengagumi kewibawaannya. Tapi katakan kepada dia, sekarang jatuh kewibawaannya. Saya kira dia akan meminta agar kita tidak menyerang Makkah. Tapi yang dipikirkannya hanya onta-onta saja. Yang dia pikirkan hanya onta-ontanya saja. Maka disampaikanlah kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, beliau menjawab, Ana Rabbul Ibil. Ya, saya ini pemilik unta. Walil baiti Rabbun Yahmi. Adapun Baitullah, Ka'bah, itu ada pemilik yang lain yang akan menjaganya. Siapa Bapak Ibu? Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan tauhid rububiyahnya Abdul Muthalib. Dia yakin, nah itu rumahnya Allah kok. Baitullah itu rumahnya Allah. Allah yang akan menjaganya, siapa kita? Nah, kalau onta-onta itu ya punya saya. Makanya saya minta agar kamu mengembalikan onta-onta. Ya, ternyata itu alasan Abdul Muthalib kenapa dia tidak meminta agar Abraha agar Abraha tidak menyerang kota Makkah, karena dia punya keyakinan karena Baitullah ini rumah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Maka kemudian dikembalikan unta-unta yang dijarah oleh pasukannya Abraha semuanya. Kemudian Abdul Muthalib pun kembali ke kota Makkah, mengumumkan kepada seluruh penduduk kota Makkah untuk bersembunyi. Jadi mereka diperintahkan untuk keluar terlebih dahulu. Untuk keluar kota Makkah, bersembunyi di Syi'ib. Syi'ib itu adalah celah-celah yang ada di gunung-gunung, berlindung ya dari pasukan Abraha yang akan segera menyerang kota Makkah. Maka kemudian Abdul Muthalib pun ya mengambil pintu Ka'bah, ya mengambil rantai pintu Ka'bah, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kota Makkah. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang Quraisy terdahulu mereka sudah percaya dengan Allah ya. Sudah percaya dengan Allah. Jangan sampai kita salah paham. Sebagian orang, saya pernah dengar ada orang yang mengatakan bahwa orang Quraisy ini tidak mengenal Allah. Mereka bukannya tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Bahkan ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir sebelum Nabi diutus diberi nama oleh bapaknya dengan nama siapa? Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Berarti mereka percaya kepada Allah. Ya, mereka percaya kepada Allah. Bahkan tadi bagaimana respon dari Abdul Muthalib ketika Abraha menyatakan turunnya kewibawaan dia? Ya, ana rabbul ibil. Saya ini pemiliknya onta. Ya, adapun Baitullah ini ada Allah yang akan menjaganya. Mereka percaya dengan Allah. Bahkan sebelum meninggalkan kota Makkah, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka percaya kepada Allah. Lantas apa masalahnya? Masalahnya itu mereka menyekutukan Allah. Kalau mereka dalam keadaan sempit, memang betul mereka meminta hanya kepada Allah. Tapi nanti setelah selesainya konflik, ketika mereka berada di kondisi yang lapang, mereka akan kembali meminta kepada berhala-berhala. Ini masalahnya. Ya. Kalau masalah Rob,
mereka yakin bahwa Allah itu adalah Rabb. Tadi apa ucapannya Abdul Muttalib? Ya, Rabbunallah, mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Mereka yakin itu. Tapi apa masalah mereka? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini masalahnya. Ya. Makanya ketika ditanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki? Ya, di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra. Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari atas langit dan dari bumi? Dan siapa pula yang menguasai pendengaran? Siapa pula yang menguasai penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Siapa juga yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Jadi kaum musyrikin terdahulu tahu bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Mereka tahu bahwa segala sesuatu, ya, ini yang menguasainya adalah Allah. Tapi apa masalahnya mereka? Kenapa mereka memusuhi Nabi SAW? Jawabannya karena Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, meninggalkan peribadahan kepada Latta, meninggalkan peribadahan kepada Uzza, meninggalkan peribadahan kepada Manat, meninggalkan peribadatan kepada kuburan-kuburan orang soleh, kepada patung-patung. Mereka nggak mau. Ini masalahnya. Tapi kalau masalah kekuasaan, mereka sudah yakin seyakin-yakinnya semuanya kembali kepada Allah. Ya. Nah, kemudian kita lihat Abdul Muttalib dalam keadaan yang terjepit tadi, dia malah pergi ke Ka'bah, kemudian sambil memegang rantai pintu Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepada kota Makkah. Ini kebiasaannya kaum musyrikin. Kalau mereka dalam keadaan yang terjepit, Bapak dan Ibu, mereka akan kembali kepada Allah. Ya, berhala-berhalanya mereka lupakan kalau mereka dalam keadaan terjepit. Nah, ini sudah dalam keadaan genting. Abraha sudah mengepung kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Datang dia ke Ka'bah, berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ini keadaan kaum musyrikin terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ya, kaum musyrikin itu ketika mereka naik ke atas kapal, ya, naik ke atas kapal tentunya keadaan kapal zaman dahulu dengan kapal zaman sekarang berbeda ya. Kapal zaman dahulu ya namanya kapal dari kayu, terombang-ambing, ya, ombak yang demikian besar. Ya, keadaannya genting, tidak nyaman. Kalau sekarang kapal besar-besar, mungkin ada ombak pun tidak terlalu banyak pengaruhnya. Ya. Ketika mereka naik ke atas kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan memurnikan doanya hanya kepada Allah. Jadi kalau dalam keadaan terjepit, mereka kembali kepada Allah. Tapi dalam keadaan lapang, falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Namun ketika ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, mereka pun kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kaum musyrikin di masa lampau. Ya. Tapi ada bagusnya. Ya, mereka kalau dalam keadaan terjepit kembali kepada Allah. Sebagian orang yang mengaku muslim di tengah-tengah kita, ketika mereka dalam keadaan terjepit, justru mereka melakukan kesyirikan. Ya, rezeki nggak turun-turun, akhirnya apa? Ngalap berkah atau melakukan praktek apa namanya? Kalau datang ke Gunung Kawi itu, pesugihan. Ya, atau ke kemukus. Ya, kemukus yang harus berzina dulu katanya ya. Ya. Lah ini ketika mereka dalam keadaan terjepit, apa yang mereka lakukan? Makin parah kesyirikannya.
Sehingga dari sisi ini kata para ulama, kaum musyrikin di masa jahiliyah ini lebih bagus. Walaupun dua-duanya jelek, tapi dalam hal ini kaum musyrikin itu lebih bagus. Kenapa? Ketika mereka dalam keadaan terjepit, tidaklah mereka meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terjadi. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kota Makkah. Maka apa yang terjadi ketika Abrahah ingin menyerang kota Makkah? Mulailah gajah-gajah tadi ditarik untuk menuju Ka'bah. Ya, kemudian terjadilah hal yang menakjubkan. Setiap kali gajah-gajah itu ditarik oleh pawangnya untuk menuju kota Makkah, ngambek dia, nggak mau. Nggak tahu, mungkin geleng-geleng gajahnya. Ditarik ke arah Ka'bah, nggak mau. Tapi begitu ditarik ke arah yang lain, cepat sekali dia berjalan. Ya, nah ini menunjukkan gajah saja ketika disuruh melakukan hal yang keji nggak mau dia. Tahu disuruh apa? Menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Enggan dia untuk melakukan hal tersebut. Ya. Maka mereka memaksa tapi nggak mau. Setiap kali ditarik, ditarik ke arah yang lain, ditarik ke arah yang lain, jalan lancar, ya gajah-gajahnya. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah ya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan burung-burung untuk menghancurkan pasukan Abrahah. As-soal, pertanyaan, siapa yang tahu nama burungnya? Ababil. Ini satu hal yang perlu kita luruskan. Ababil itu bukan nama burung. Ababil dalam bahasa Arab artinya yang datang berduyun-duyun. Ya, toiron ababil artinya burung yang datang berbondong-bondong atau berduyun-duyun. Jadi bukan nama burung. Burung ababil, enggak, ababil bukan nama burung. Ya, para ulama Allah taala alam dalam sebagian riwayat ya menyebutkan bahwa ya burungnya seperti burung burung layang-layang. Ya, burung layang-layang yang sering ada di seperti walet ya. Burung walet. Nah, kemudian burung ini membawa 3 batu. Yang satu ditaruh di paruhnya, kemudian yang 2 dicengkram oleh kakinya ya. Kalau tangannya kan sayap. Ya. Kemudian tidaklah batu ini menimpa ya manusia atau menimpa pasukannya Abrahah, melainkan akan membuat dia terluka parah kemudian mati. Makanya koncar-kacir mereka. Ya seakan-akan daun yang dimakan oleh ulat. Jadi istilahnya ya seperti daun yang mengkeret ketika terkena batu yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Maka bubarlah pasukan Abrahah yang tadinya itu sangat ditakuti, sangat disegani, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Pasukan yang sangat besar, pasukan yang sangat gagah, kocar-kacir hanya dengan burung. Ya, hanya dengan burung. Allah buat mereka bubar. Kemudian Abrahah pun kabur ya setelah adanya serangan burung tadi. Abrahah pun kemudian melarikan diri sampai kemudian dia di Son'a ya dalam keadaan dia terluka. Sampai kemudian dia di Son'a, kemudian meninggal di kota Son'a. Ya, kemudian misi pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah gatot, ya, gagal total. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini dalam surat Al-Fil sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak kepada pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Sia-sia, sudah berjalan jauh dari Son'a sampai ke Makkah, tinggal sedikit lagi kemudian gagal. Ya. Wa arsala alaihim toiran ababil,
Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang terbangnya itu berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, inilah akhir dari kejadian atau akhir dari penyerangan pasukan gajah. Nah, di tahun yang sama dengan penyerangan pasukan gajah inilah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Jadi orang zaman dahulu itu tidak mengenal tahun secara persis. Mereka menamakan tahun-tahun itu dengan peristiwa besar yang terjadi di masa itu. Dan masih ya orang tua kita yang belum mengenal tahun juga masih sering seperti itu. Misalnya, kapan dilahirkan? Kapan Bapak lahir kapan? Oh, saya lahir itu pas kemerdekaan. Berarti lahirnya tahun 45. Bapak lahirnya kapan? Oh, pas kejadian PKI. Berarti tahun berapa? Tahun 65. Kalau zaman sekarang sudah mengenal tahun ya. Jadi jarang kalau misalnya kamu lahirnya tahun berapa? Ya pas reformasi misalnya. Sudah jarang karena orang sudah mengenal tahun. Nah, tahun ketika Abrahah menyerang kota Makkah ya, pada tahun yang sama Nabi alaihissalam dilahirkan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah penyerangan pasukan gajah ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada beberapa faedah ya, ini pentingnya kita belajar sirah. Kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari setiap kisah. Jadi kisah itu kalau kita belajar sejarah, ya terutama sejarahnya Nabi SAW, usahakan untuk bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan cuma mengenal tahun, jangan hanya mengenal nama, mengenal peristiwa yang terjadi, tapi dianalisa. Hikmahnya itu apa? Agar kita bisa bercermin. Ya, nanti kalau kita menjalani kehidupan kita punya bekal, kita tahu apa yang terjadi di masa Nabi, kita akan lebih bijak dalam menghadapi fenomena yang berkembang di tengah-tengah kita. Maka apa hikmah yang bisa kita tarik dari peristiwa pasukan gajah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang sombong dan merasa kuat. Ya. Tadi sudah disebutkan, pasukan gajah itu luar biasa, ditakuti. Nggak ada pasukan yang bisa menghentikannya. Tapi Allah hinakan. Hanya dengan burung saja mereka bubar. Hanya dengan burung saja mereka bubar. Ya, oleh karena itu jangan jadi figur yang sombong. Karena bisa jadi nanti Allah akan berikan pelajaran yang sangat menyakitkan kepada kita. Ya, kesombongan kita akan dibalas dengan penghinaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran lainnya, ya, kisah pasukan gajah ini hanya terdapat sekali saja. Ya, hanya terdapat sekali saja dalam Al-Quran. Jadi tidak ada disebutkan 2 kali tentang pasukan gajah. Ya, tidak seperti kisahnya Fir'aun. Kisah Fir'aun itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisahnya Nabi Nuh, kisahnya kaum Ad, kaum Tsamud. Ya, tidak ada pengulangan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa kisah pasukan gajah itu tidak berulang dalam Al-Quran. Berbeda dengan kisah-kisah lainnya. Karena di dalam kisah pasukan gajah tidak ada pengingkaran terhadap Nabi. Kaumnya Fir'aun mengingkari Nabi Musa. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari Nabi Nuh. Tapi kisah pasukan gajah di dalamnya tidak ada pengingkaran terhadap figur Rasul. Makanya cuma diulang 1 kali. Tidak diulang sama sekali, cuma disebutkan 1 kali saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengingkaran kepada Rasul ini jauh lebih besar daripada upaya penghancuran Ka'bah. Jadi kalau dia menghancurkan Ka'bah, orang menghancurkan Ka'bah, ada 2 orang melakukan perbuatan dosa yang berbeda. Yang pertama, dia misalnya melakukan kejahatan di Ka'bah. Entah itu mungkin ngambil piloks, kemudian mencoret-coret Ka'bah misalnya, pura-pura umroh tapi kemudian mencoret-coret Ka'bah. Ada seseorang yang dia sopan luar biasa, tapi dia nggak percaya sama Nabi SAW. Yang mana yang lebih parah? Yang tidak percaya kepada
Nabi. Apalagi sampai menghina. Penghinaan kepada Nabi SAW ini lebih berat daripada ya orang melecehkan Ka'bah. Buktinya apa? Pengingkaran kepada Nabi, kisah orang-orang yang mengingkari Nabi itu diulang-ulang oleh Allah. Sementara kisah pasukan gajah hanya disebutkan 1 kali. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita dapatkan bahwa untuk mencegah kemungkaran, ketika mencegah kemungkaran jangan sampai berdampak muncul kemungkaran yang lebih besar. Jadi memang betul kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebelum melakukan nahi mungkar, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah pengingkaran kita terhadap kemungkaran ini akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar? Coba lihat orang-orang Arab yang mengingkari pembangunan gereja Quraisy. Ya. Mereka ingin mengingkari apa? Pembangunan gereja tersebut, tapi dengan cara yang salah. Caranya apa? Dia kemudian melakukan pelecehan kepada gereja tadi, sehingga menyebabkan Abraha marah sampai kemudian berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Muncul kemungkaran yang lebih besar. Yang awalnya dia hanya nyuruh orang untuk datang saja ke gereja yang dia buat, tapi kemudian berubah niatnya sehingga ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya kita ketika ingin mengingkari sebuah kemungkaran harus berpikir terlebih dahulu. Apakah kita ketika mengingkari kemungkaran ini akan menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar? Kalau muncul kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik tahan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu paling tidak dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian merupakan selemah-lemahnya keimanan. Ya, jadi kalau ingin mengingkari kemungkaran, ya kita lihat terlebih dahulu apa efeknya nanti. Kemudian yang keempat, meskipun menyekutukan Allah di kala lapang, tapi ketika mereka ditimpa kesempitan, maka orang-orang Quraisy memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita itu sebenarnya kalau kita semakin dicoba atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh. Kemudian yang kelima, ya, keteladanan yang diberikan oleh para gajah. Gajah itu tidak mau untuk menghancurkan Ka'bah, menodai kehormatan Ka'bah. Ya, berbeda dengan sebagian orang sekarang. Ya. Mereka banyak di antara manusia yang kemudian menjadikan agama sebagai bahan pelecehan. Ya, tidak ada penghormatan sama sekali terhadap simbol-simbol agama. Simbol-simbol agama dijadikan bahan olok-olokan. Maka orang-orang yang semacam ini pada hakikatnya mereka lebih rendah daripada hewan. Karena hewan pun masih menghormati ya simbol agama, yakni Ka'bah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan nasab dan bagaimana peristiwa kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.